Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada yang terhormat sahibul bait, sahibul hajat Habib Taufik bin Abdullah bin Yahya, dan guru kita Ustaz Hilmi, dan guru kita Habib Zaki, dan seluruh jemaah dan Habib Ahmad. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita ini pertemuan yang insyaAllah senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita berkumpul di pagi yang menjelang siang ini? Dan untuk apa? Pertama, kita berkumpul di sini pertama bersilaturahim. Yang kedua, untuk membaca Al-Quran, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara kita yang telah meninggal dunia. Mereka telah mendahului kita. Untuk kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam sudah ada anjurannya, sudah dijelaskan oleh Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ingat kepada Allah dengan kita taat kepada Allah. Allah ingat kepada kita dengan senantiasa Allah anugerahkan rizki, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebaik-baik anak saleh, keturunan saleh salihah adalah yang senantiasa tidak pernah melupakan kedua orang tuanya, kakek neneknya, orang-orang yang dia cintai. Senantiasa dia berdoa, mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena itulah ciri anak saleh. Bukan hanya orang tua hidup di dunia, sesudah mereka wafat dia melupakan kedua orang tuanya. Bahkan dia tidak pernah ziarah kuburnya. Maka ziarah kubur bagi laki-laki sunnah, sepakat seluruh ulama. Sepakat seluruh ulama, ziarah kubur untuk kaum laki-laki adalah sunnah, dianjurkan. Udah ada hadis sahihnya, Rasulullah bersabda, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang boleh kalian ziarah kubur. Karena ada dua riwayat. Pertama menyatakan mengingatkan kalian kepada akhirat, yang kedua mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur untuk kaum perempuan, ada tiga pendapat ulama disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau menyatakan ada tiga pendapat ulama seputar hukum perempuan ziarah kubur. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa hukum ziarah perempuan kubur adalah haram, berdasarkan hadis Rasulullah, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat wanita yang ziarah kubur. Tapi ulama yang lain menyatakan tidak. Kalimat zawarat dalam bahasa Arab artinya perempuan yang sering ziarah, sering meninggalkan kewajiban, meninggalkan ibadah, meninggalkan hak suami, keluarga, dan dia rajin untuk ziarah kubur. Maka menurut pendapat yang kedua, hukumnya adalah makruh. Makruh perempuan ziarah kubur kalau sering. Tapi kalau sekali-sekali dia ziarah kubur untuk ingat akhirat, ingat kematian, maka terjadilah pendapat yang ketiga yang membolehkan. Maka di seluruh negara, hampir 80%, 85% negara Islam, mereka wanita boleh ziarah kubur, termasuk di Mesir. Di Mesir kan di situ banyak ulama bermazhab macam-macam. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali. Tetapi di Saudi mereka melarang ziarah wanita untuk ziarah kubur. Dan itu hak mereka, terserah. Mereka yang ngatur. Tapi kita di Indonesia, di Mesir, di negara di Yaman, di negara-negara lain, mereka membolehkan wanita ziarah kubur tapi dengan adab. Menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang syar'i, tidak menggunakan parfum atau tidak menarik perhatian orang dan lain sebagainya.
Maka ini pendapat yang kuat dari pendapat ulama, sampai ada ulama salafi sendiri yang menyatakan, namanya Syekh Muhammad Hasan dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, masih dalam bahasa Arab, belum diterjemahkan. Beliau menyatakan perempuan ziarah kubur hukumnya sama dengan laki-laki. Karena Nabi menyatakan dengan umum, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka ziarahlah kubur. Ala fazuruha. Nabi tidak membeda-bedakan antara laki dan perempuan. Dan hukum kalau dalam usul fikih, kalau disebutkan secara umum tidak boleh dibeda-bedakan kecuali ada dalil lagi. Sedangkan tidak pernah ada dalil yang mengkhususkan ziarah kubur untuk kaum laki-laki saja atau kaum perempuan. Maka kita mengingat kepada orang tua kita, orang yang telah mendahului kita. Saya kemarin di Bengkulu, salah satu orang tua yang nggak pernah ziarah kubur orang tuanya. Sesudah dimakamkan udah dilupa. Ternyata ketika dia ke kuburan orang tuanya sudah nggak ada lagi. Itu diganti nama orang lain. Kenapa? Diperpanjang, dia apa? Dia nggak lupa. Karena dia lupa sama orang tuanya, bayangkan. Itu baru di dunia. Belum nanti berhadapan dengan Allah. Ini orang tuamu yang telah membesarkan, melahirkanmu, membersihkan kotoranmu. Orang tuamu yang mendidikmu. Inilah apa yang kau berbuat. Giliran mereka meninggal, kamu lupa. Mereka aja, nyawanya ibu kita ketika melahirkan kita, betapa dia, sampai dia meminta kepada Allah agar Allah selamatkan bayinya. Tapi dia nggak apa-apa kehilangan nyawanya. Itulah seorang ibu. Maka ketika istri melahirkan, bayangkan betapa berat dia mengalami proses kelahiran anaknya, sampai dia dekat dengan kematian, sebagaimana seluruh wanita mengalami hal tersebut. Tetapi subhanallah, ketika orang tua kita meninggal, kita melupakannya. Muncul bermacam-macam pemahaman yang berbicara bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan hawa nafsu. Yang baru belajar 1 kitab, 2 kitab, baca Al-Quran aja belum bisa, hafal Al-Quran apalagi, malah menghalalkan dan mengharamkan. Maka Allah dalam surat An-Nahl menyatakan demikian. La taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Jangan mengatakan apa yang ada di lisan kalian. Dan itu adalah dusta. Hadza halalun wa hadza haram. Ini halal dan ini haram. Kenapa? Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Nanti kalian berdusta atas nama Allah, mengada-adakan atas nama Allah dan Rasulnya. Sedangkan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang. Rasulullah suatu waktu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah, pulang, kemudian Rasulullah sedang berada di rumah. Dari mana wahai Aisyah? Saya dari kuburan Baqi'. Berarti Nabi tidak melarang Sayyidah Aisyah. Dari kuburan Baqi'. Kata Nabi SAW, kalau kamu ziarah kubur, Nabi tidak melarang. Nabi bilang, kalau kamu ziarah kubur ada pesan satu. Apa? Beri salam kepada mereka. Assalamualaikum ahla diyari qaum mu'minin, antum as-sabiqun wa nahnu bikum insyaallah lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Salam kepada orang ahli kubur. Dan kalian sudah mendahului kita dan kita akan menyusul kalian. Dan kami memohon afiat, keselamatan buat kalian dan buat kita semua. Kalau yang melarang hal-hal seperti itu, bayangkan, hapus ayat Al-Quran. Surat 59, ayat 10, surat Al-Hajj. Kita baca doa ini terus. Nggak ada yang bisa ingkar doa itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Artinya apa? Wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului. Sabaquna itu artinya apa? Mendahului kami. Beriman dalam keadaan iman. Maka orang muslim nggak boleh didoakan. Kalau dia sudah beriman, didoakan. Dan ini salah satu hak kedua orang tua. Hak sahabat yang dulu bersama-sama. Hak keluarga, hak orang yang kita cintai. Inilah hak mereka minimal. Sesudah mereka wafat, kita mendoakan, ingat kepada mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum kita ziarah kubur, ingat kepada orang tua kita, itu disunnahkan. Bagi laki dan perempuan itu pendapat yang kuat. Kemudian permasalahan kita duduk baca Al-Quran. Tidak ada satupun orang yang melarang orang baca Quran, kecuali dalam satu hal. Baca Quran di kamar mandi. Itu kita bisa melarang. Kenapa? Karena itu bukan tempatnya. Tapi di luar dari itu boleh baca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu menenangkan jiwa kita. Sampai Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan, saya tidak mengenal ada kitab yang mendekatkan diri kepada Allah melebihi daripada Al-Quran. Tidak ada obat untuk roh kita, jiwa kita melebihi daripada Al-Quran. Dan orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang dekat kepada Allah, tidak ada kitab yang mendekatkan diri kepada Allah melebihi daripada Al-Quran. Kita dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Kan Al-Quran di situ firman Allah. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah, firman Allah, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa
bertawassul, dan itu termasuk tawassul yang disepakati ulama. Berdoa dengan menyebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Untuk Allah, milik Allah asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengan menyebut nama asmaul husna. Kemudian kita berdoa dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kita berdoa dengan kalimat-kalimat yang baik, pasti akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkaitan dengan masalah kita duduk baca Al-Qur'an, berzikir, menghadiahkan itu kepada orang yang meninggal. Ulama menyatakan, apa yang kita bisa memiliki, saya baca Quran, saya dapat pahala. Sudah milik saya pahala itu. Kata ulama, boleh saya menghadiahkan ke orang lain. Dan ini pendapat ulama mazhab Syafi'i. Maka mereka menyatakan ada kalimat yang kita ucapkan, Allahumma ahib mithla thawab ma qara'at. Ya Allah, hadiahkan, saya hibahkan pahala sebagaimana yang saya dapat. Ya, kita nggak mungkin kasih orang lain pahala, kita sendiri enggak. Maka kita dapat pahala dulu, baru kita boleh hadiahkan. Karena apa yang kita miliki kayak orang tua, dia menghibahkan apapun buat anaknya, hak di beliau. Kenapa? Karena memiliki barang tersebut, dia berhak menghibahkan. Tapi memang menurut ulama harus adil di antara anak-anaknya agar tidak terjadi permusuhan. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah, kalau kita duduk membaca Al-Quran, mendoakan orang meninggal, itu pendapat yang kuat dari pendapat ulama mengatakan bahwa itu boleh, bahkan sampai. Karena kita berdoa dengan firman Allah, bersalawat kepada Nabi SAW. Mungkin di antara kita ada orang soleh-soleh yang kita tidak tahu. Allah sembunyikan waliullah itu di antara hamba-hambanya, kata Imam Ali. Allah sembunyikan hamba-hamba Allah yang beriman, yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah. Di antara orang beriman, mungkin di sini ada waliullah, kita nggak tahu. Waliullah itu tidak terbatas bagi laki-laki, laki perempuan. Kita dulu lihat wanita ahli ibadah, ada Rabi'atul Adawiyah, Mu'adatul Adawiyah, Sayyidah Ummu Kulthum, Sayyidah Zainab, Sayyidah Fatimah. Bayangkan itu semua, mereka ahli ibadah. Maka waliullah itu tidak terbatas bagi kaum laki-laki. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita duduk baca Quran, berzikir, ada yang menyatakan itu bid'ah. Masalah mereka yang menyatakan hal itu bid'ah, yang bicara maaf dengan segala hormat, tukang sayur yang bilang itu bid'ah. Ketika saya nanya kemarin provisi seorang yang membantah apa yang saya sampaikan berdasarkan dalil, ilmu yang saya pelajari. Maaf bapak kerja apa? Ternyata menganggur kerjaannya, istri yang suapin dia, kasih makan minum. Kamu aja laki aja belum pantas disebut laki-laki yang wajib mencari nafkah buat istri, buat keluarga. Akhirnya yang setiap orang punya keahlian, bahas dalam keahlian Anda. Ketika insinyur berbicara, saya dengar, saya taat. Ketika saya dokter bilang anak Anda harus operasi, atau istri Anda, orang tua Anda, saya diam. Kenapa? Bukan keahlian saya di situ. Tapi ketika orang berbicara agama, oh maaf, kenapa ini keahlian saya di situ? Walaupun tidak begitu ilmu saya dalam, karena tidak semua orang akan bisa menguasai ilmu agama, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak akan menguasai ilmunya Allah kecuali kalau dikehendaki oleh Allah. Maka untuk ilmu Allah katakan wa qur rabbi zidni ilma. Karena kita berusaha untuk bertambah ilmu. Tapi kalau akhlak itu harus terpuji. Akhlak kita harus mulia, akhlak sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau untuk masalah ilmu, kita terus bertambah. Kalau akhlak itu dipuji dalam Al-Quran. Nabi nggak dipuji ilmunya, enggak. Untuk ilmu, wa qur rabbi zidni ilma. Minta tambahan ilmu terus. Maka sayangnya yang berbicara akhir-akhir ini membuat pecah belah umat. Kenapa? Itu ulama-ulama dahulu sudah membahas kitab-kitab itu, membahas masalah membaca Al-Quran kepada orang ahli kubur atau orang-orang yang telah meninggal dunia. Saya sudah membahas di masjid juga. Rujukannya 164 kitab, 140 buku. Bukan saya rujukan 1-2 kitab, kata Ustadz Fulan karena muncul di TV, oh berarti Ustadz Fulan itu jadi hujjah. Tidak. Nggak ada dalam Islam itu yang pegang perkataannya dan dikatakan benar kecuali Rasulullah. Itu kata Imam Malik. Semua diambil perkataannya dan ditolak itu di majlis Imam Malik. Kan beliau ngajar di Masjid Nabawi sebelah makam Rasulullah. Beliau langsung bilang, kullun yu'khadh minhu yarad ila al-ma'sum sallallahu illa sahib hadzal maqam. Semua diambil perkataannya dan ditolak kecuali yang ada dalam kubur ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan itu sahih karena beliau punya wahyu, beda dengan kita. Maka jika ada masalah khilafiyah, kalau dia nggak lakukan terserah. Tapi jangan menuduh orang-orang yang tidak melakukannya. Seperti yang kita bilang kunut dan lain sebagainya. Kan kunut nggak batal salat, tapi menurut mazhab Syafi'i kita kunut. Dan itu kunut yang perlukan sekarang, kunut nazilah, mendoakan umat Islam. Sekarang coba lihat umat Islam seperti apa. Pecah belah di mana-mana. Bagaimana Allah turunkan pertolongan
Sedangkan kita di antara kita aja saling permusuhan. Kecuali kalau Allah melihat di dalam diri kita itu saling mencintai, saling menghargai. Dengan perbedaan kita, tapi berpelukan, saling menanyakan kabar dan lain sebagainya. Bersilaturahim. Enggak. Kalau enggak sekelompok dengan saya enggak mau. Saya enggak setuju. Dia masuk ke masjid yang berbeda aliran, berbeda pemahaman. Masya Allah, dilihat semua orang. Seolah itu makhluk hina di sisi Allah. Padahal belum tentu. Orang yang pegang gerobak malam hari tidur di gerobak itu bisa lebih mulia dibanding kita. Jangan tertipu dengan penampilan kita. Apa yang kita miliki? Apa yang kau miliki? Meninggal nanti gak ada kantong kain kafan kita. Kita semua tinggal. Ingat tanggung jawab nanti. Kalau anak kita didik baik, taat, insya Allah menjadi anak yang soleh. Setiap kali kita dapat pahala. Sampai kita di dalam alam barzakh, kata hadis Nabi, diangkat derajat kita, diringankan azab kita. Loh, kita nanya, kenapa ya Rabb? Listighfari waladikalak. Karena istighfar anakmu untukmu. Allah. Bayangkan. Apakah kita harus berbakti kepada orang tua kalau mereka masih hidup? Habis meninggal udah kita lupa? Tidak. Ada seorang sahabat dari suku Bani Salamah. Dari suku Bani Salamah dalam hadis Sunan Abu Dawud. Beliau ketika Rasulullah bersama sahabat, dia datang. Ya Rasulullah, apakah saya bisa berbakti kepada kedua orang tua saya sesudah mereka wafat meninggal dunia? Kata Nabi SAW, "Na'am." Iya. Loh, kan katanya nggak boleh berbakti, udah orang meninggal sudah, kubur aja, udah ditinggal, udah dilupakan aja, nanti ketemu di padang mahsyar. Tidak. Kata Nabi bisa berbakti kepada mereka. Apa? As-salatu alaihima. Kalau orang nggak ngerti, nggak belajar sama ulama, as-salah berarti salat untuk orang tua. Itu enggak. Salat itu artinya dalam bahasa Arab ad-doa, mendoakan kedua orang tua. Kan kita salat jenazah mendoakan, betul? Kita salat jenazah, Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Bahkan di Al-Fatihah aja doa. Selesai salawat juga doa. Kemudian habis itu doa untuk orang meninggal. Kemudian doa untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Keluarga-keluarga kita, orang yang telah mendahului kita. Agar kita menyusul mereka dalam keadaan iman dan Islam. As-salatu alaihima, mendoakan orang tua. Kita habis selesai salat doakan orang tua. Kenapa? Karena ulama mengatakan, Allah berfirman surat Luqman, "Anishkur li wa liwalidayka." Bersyukur kepadaku kata Allah dan kepada orang tuamu. Kita bersyukur kepada Allah kata Imam Hasan Al-Basri dalam tafsir Ibnu Katsir, kita bersyukur kepada Allah dalam sehari semalam 5 waktu. Maka disertakan setiap bersyukur kepada Allah bersyukur kepada orang tua. Wal istighfaru, dan beristighfar untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kan dari Al-Qur'an. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surat Al-Isra. Selesai dari salat ada doa itu baik diajarkan di anak-anak kita di Indonesia. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Kenapa? Disertakan setiap bersyukur kepada Allah, berdoa kepada kedua orang tua. Bahagia betul orang tua kita. Orang tua kita ridha, Allah ridha. Walaupun mereka di alam barzakh nanti mereka datang, ya Allah saya sudah berikan harta, ya Allah saya sudah didik dia di sekolah yang bagus, saya udah ini itu udah. Tapi ya Allah ternyata dia tidak mengamalkan itu semua. Dia tidak menggunakan itu semua. Bahkan ada anak yang menyatakan orang tuanya kafir. Kenapa? Beda pemahaman. Nggak tahu dari mana dia belajar. Ujung-ujungnya apa? Subhanallah. Dia bilang ini bid'ah, tapi ujung-ujungnya merokok dia. Allahu Akbar. Kan kamu bilang merokok itu haram. Giliran ini bid'ah, giliran ini rokok halal gitu. Maka coba bayangkan kayak gimana ya. Dan Anda tahu ada di sini yang merokok. Subhanallah. Mudah-mudahan beliau insya Allah keluar dari sini udah taubat. Nah, jangan cuma ini di sini, insya Allah pada taubat semua insya Allah. Amin ya Rabb. Amin. Allah. Mudah-mudahan wajah-wajahnya bercahaya semua. Kan mau masuk Ramadan kita harus taubat. Masa kita bilang Rabbana isrif anna, ya Allah jauhkan api neraka dari kami, malah kita bawa api sendiri. Ya, khawatir kalau mereka masuk surga bahaya nanti. Ya, mereka masuk surga nanti bahaya gitu ya. Di surga nggak ada api, cari api di mana nanti? Disuruh ke neraka, silakan ke neraka sendiri deh. Masuk neraka udah ditutup, nggak boleh keluar lagi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Istighfar untuk kedua orang tua kita. Ada doa untuk orang tua kita. Maaf, saya mau bertanya. Sepakat ulama mazhab 4 mazhab bahkan lebih dari 4 mazhab bahwa boleh kita haji dan umrah untuk orang tua yang telah meninggal. Bukan orang tua saja, siapapun. Bebas. Ada orang bertanya, bolehkah saya membadalkan haji untuk teman saya? Boleh. Siapapun, nggak dibatasi. Dan untuk laki perempuan dan sebaliknya boleh. Artinya ini orang tua saya yang laki meninggal.
Saya batalkan boleh, perempuan juga membatalkan juga boleh, bebas. Tapi syaratnya cuma satu, sudah haji untuk dirinya sendiri dulu, sudah umrah untuk dirinya sendiri dulu. Karena Nabi pas lagi tawaf, ada orang bilang labbaika an Syubramah, ya, dia bertalbiyah atas nama temannya. Kata Nabi, siapa Syubramah? Temanku atau saudaraku atau sahabatku? Akhirnya dia bilang apa? Kata Nabi, sudah haji buat diri kamu? Belum ya Rasulullah. Ya udah, haji buat kamu dulu tahun ini, tahun depan baru haji buat Syubramah, temanmu itu. Maka di dalam haji, dalam umroh ada sholat, ada bacaan Quran, ada doa. Kan Sa'ai Safa Marwah itu ada doa, tawaf itu ada doa. Selesai dari umroh ada 2 rakaat yang kita laksanakan di belakang makam Ibrahim. 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Itu kan semua sholat isinya. Lah, ini kan orang meninggal, bagaimana kita menghadiahkan amalan-amalan seperti itu? Berarti kata ulama dikiaskan, Al-Quran boleh dikirimkan sebagaimana salat dan doa di dalam haji dan umrah boleh dikirimkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Berarti salat untuk mereka, doakan mereka. Yang kedua istighfar untuk mereka. Kemudian yang ketiga, laksanakan wasiat mereka, tapi dalam taat. Orang tua kasih wasiat begini. Tolong nanti kalau saya meninggal lakukan ini, segera dilakukan. Kalau enggak, nanti Anda dihujat di hadapan Allah, di hadapan orang tua nanti. Berdiri berdoa. Kita ngomong sama Allah, ya Rabb, ini anak saya, ini saya sudah wasiatkan, dia enggak laksanakan. Maka innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu dalam kebaikan. Kalau dia suruh kita, nak, kalau saya sudah meninggal nanti kamu bikin pesta ya, bagikan minuman miras atau panggil dangdut atau apa, itu enggak boleh, itu nasihat. Tapi nak, kalau saya meninggal nanti panggil orang baca Quran. Kan kita enggak lebih pintar dari sahabat Nabi. Biar siapa yang bisa membantah? Sayyidina Ibnu Umar, sahabat Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab, ketika beliau meninggal, ya, ini disahihkan oleh Imam Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hanbali yang digunakan di Saudi. Ini beliau dalam kitab Al-Mughni menyatakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, ketika beliau mau meninggal, kata beliau apa? Aku mewasiatkan kalian jangan lupa di dekat kepala saya kalau sudah dimakamkan, bacain surat Al-Fatihah, dan di dekat kaki saya bacain akhir surat Al-Baqarah, amana rasulullahi bima unzila alaihi min rabbih wal mu'minun. Nah, ini kita enggak lebih pintar dari sahabat. Masa sahabat menyelisih Rasulullah? Masa sahabat melanggar apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat yang lain? Maka Rasulullah bersabda apa? Iqra'u Yasin 'ala mautab. Baca Yasin kepada orang yang meninggal di antaramu. Pertanyaan di sini ya, kita zahir hadisnya. Dari zahir kata Nabi, bacakan surat Yasin bagi orang yang meninggal. Apakah Nabi sudah khususkan enggak? Nabi bilang orang yang sebelum meninggal atau lagi rohnya keluar atau sesudah meninggal? Enggak ada. Berarti masih umum, kecuali kalau Anda datangkan dalil bilang, oh maksudnya Nabi SAW dalam hadis lain bilang Yasin itu dibaca kepada orang yang meninggal kalau sudah dalam keadaan sekarat. Tapi kalau sudah wafat tidak dibacakan lagi. Memang itu nggak ada hadisnya. Dan ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan ulama-ulama lain, sunan yang lain. Maka inilah yang kita harus usahakan untuk amalkan. Itu minimal kita bisa lakukan buat orang tua kita. Maka kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laksanakan wasiat mereka, menyambung tali silaturahim. Maaf ketika orang tua kita masih hidup, sekeluarga itu akur terus, bertemu terus. Kenapa? Orang tuanya masih ada, yang pegang duit masih ada. Iya, yang pegang warisan masih ada. Kalau sudah pulang ke rahmatullah dan sudah meninggal, warisan itu sudah dibagikan, udah kayak nggak kenal. Kayak nggak kenal sama saudara. Nggak kenal sama saudara. Bahkan ibunya aja, dia menatap wajah ibunya aja setahun sekali. Kalau masih hari ibu, kan itu bid'ah baru diadakan dalam Islam. Kita setiap hari buat ibu, kita setiap waktu buat ibu. Setiap tahun sekali anak yatim, hari anak yatim. Anak yatim pada hari itu masya Allah rapi banget, cantik banget, ganteng banget, bersih. Apalagi bulan Ramadan besok. Lihat anak yatim, pada rapi semua, masya Allah. Habis Ramadan, udah jorok lagi, gembel lagi. Kenapa? Ya nggak ada yang peduli. Kan kita ada waktu-waktunya, benar kan? Nah, itu rumah kita harus terbuka. Bantuan kita mengalir kepada siapapun yang membutuhkan. Gak dibatasi dengan waktu. Itu dikotak-kotakan sama orang kafir. Pas hari ibu datang ke ibunya, bawain bunga, bawain kue, bawain apa. Ditenteng tuh datang ke ibu. Maafin aku ya. Iya, maafin. Nangis kayak buah darat. Ya, nangis, salaman sama ibunya, pergi. Udah setahun dia agak lupa sama ibunya. Insya Allah tahun depan keburu dia meninggal duluan sama ibunya. Itu ada orang begitu. Sampai ada orang gak mau bertemu dengan orang tuanya. Kenapa? Orang tua itu orang tua kampung, menjijikan, menjelekkan, menjatuhkan harga martabat dia. Ada
orang tua kita yang sudah pindah ke Jakarta, sudah kaya, sudah raya, lupa orang tua. Kenapa? Bahkan dia bilang, "Ma, saya datangin aja, mama nggak usah kesini." Kenapa? Malu sama orang tuanya. Ya Allah, subhanallah. Padahal kita tahu ini semua asal usulnya dari situ, dari orang tua kita. Maka kita doakan dan orang tua tetap memperlakukan anak dia dengan baik, adil di antara anak-anaknya semua. Jangan sampai dibeda-bedakan. Maka ulama bilang kalau orang tua kasih hadiah kepada anak itu namanya hibah. Boleh, berhak. Satu mazhab bilang boleh, bebas. Kan Sayyidina Abu Bakar membedakan Aisyah dengan yang lain, kasih sesuatu, yang lain nggak dikasih. Tapi ternyata ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Nanti timbul permusuhan. Jika kita tidak berlaku adil kepada anak kita, itu kita di dalam alam barzakh sudah dikasih. Ada ininya sedikit, ya, azabnya sedikit. Nanti ketemu Allah baru jalannya miring. Kenapa? Punya anak tapi nggak berbuat adil. Padahal kita harus berlaku adil kepada semua anak kita. Nggak usah dibeda-bedakan. Nggak usah yang ini dipuji, yang ini dijelekan, yang ini diapa, yang ini dibantu, yang ini enggak. Tetap berlaku adil. Ingat bahwa kita meninggal, dia dapat harta warisan kita. Kalau dia nggak dapat, itu lebih parah lagi. Anda menghalangi syariat Allah ditegakkan di muka bumi. Kadang-kadang ada orang tua yang berusaha memberikan anak semua ini. Kenapa? Biar menghalangi adik yang lain. Biar menghalangi anak yang lain. Dia punya 5 anak, 1 dikasih, yang lain enggak. Maka itu ingat, nanti itu bertanggung jawab. Kenapa? Dia menghalangi syariat Allah ditegakkan di muka bumi. Kalau yang menghalangi syariat Allah ditegakkan itu adalah orang kafir, yang wajib kita perangi. Kemudian kita bersilaturahim dengan keluarga kita. Kemudian kita terus mendoakan kebaikan untuk orang tua kita selama mereka masih hidup dan sesudah wafat mereka. Dan kita bersilaturahim kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Kan ayah kita, ibu kita punya teman-teman yang dulu jadi teman dekat, teman ngobrol, teman curhat. Itu kita datangin silaturahim. Kenapa? Orang tua kita akan bahagia di alam barzakh. Mereka akan bahagia, merasakan kebahagiaan. Sampai ada ulama mengatakan apa? Orang yang sudah meninggal mengetahui keluarganya bahagia atau sedih. Tapi dia nggak tahu penjelasannya apa. Karena ilmunya masih terbatas. Dia tahu keluarganya sedang bahagia. Tapi bahagia kenapa dia nggak tahu? Cuma berita yang sampai dia, itulah. Judulnya begitu, bahwa mereka bahagia, sudah. Kenapa mereka bahagia nggak dijelaskan? Atau mereka sedih, tapi nggak dijelaskan kenapa mereka sedih. Subhanallah. Maka itulah yang kita harus tanamkan di dalam diri kita. Dan tinggalkanlah hal-hal yang buruk. Kan kalau kita mencela orang-orang yang membaca Al-Quran, ingat. Kalau orang yang dikatakan baca Quran, nanti kalau masuk neraka, kalau kita seandainya masuk neraka, nanya, kamu kasusnya apa? Oh, saya telah membunuh orang lain. Wah, itu wajar, dosa besar. Ini ngapain? Saya dosa besar. Saya zina, saya ini, saya minum khamar, saya korupsi. Kamu dosanya apa? Saya baca tahlil yasin buat orang tua. Pantas enggak masuk neraka? Walaupun dia dinilai kesalahan, enggak mungkin Allah menyiksa orang yang dalam hatinya Al-Qur'an aja enggak disiksa. Subhanallah, Allah masih meringankan, bayangkan. Orang yang punya anak perempuan aja 3 jadi benteng penghalang dari api neraka jahanam. Kalau dididik dibesarkan dalam taat kepada Allah, tuh dapat pahala, tuh lihat betapa besar pahala kita. Maka jangan kita saling menuduh, saling mencela. Yang mencela itu, yang menjatuhkan, yang menyatakan ini halal, ini haram adalah orang-orang yang tidak berilmu. Dan ini yang saya sampaikan tadi berdasarkan dalil para ulama dan dalil dari Rasulullah SAW dari Al-Quran. Tadi saya sampaikan ayat surat Al-Hasyr 59, surat 59, ayat 10. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan di dalam hati kami ada ghil, itu rasa dengki dan rasa hasad. Lil ladzina amanu waghfir lana innaka raufur rahim. Coba perhatikan, seperti itu mendoakan orang tua. Orang tua bahagia, kenapa? Dikirimkan doa. Maka Allah akan angkat derajat orang tua. Orang tua nanya, kenapa ya Rabb? Karena istighfar anakmu untukmu. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Ketika mereka hidup, kita doakan kebaikan, diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Ketika mereka wafat, kita doakan Allah jadikan kubur mereka taman di antara taman surganya Allah. Kita punya kebaikan terus dilakukan, terus diajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dunia, itu kita butuh anak soleh. Kalau anak kita bukan soleh, nauzubillah. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, apabila manusia meninggal dunia atau anak Adam, terputuslah semua amalnya. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariah. Nah, kapan terakhir kita bersedekah atas nama orang tua kita? Masukin uang di kotak infak, kotak amal, apa segala macam di masjid. Dengan niatan ini buat orang tua.
Imam Abu Hanifah radhiyallahu an setiap hari Jumat infak 20 dinar. 10 dinar atas nama ayahnya beliau dan 10 dinar atas ibunya beliau. Setiap hari Jumat itu dilakukan. Itulah anak saleh yang benar, yang sebenar-benarnya. Kemudian kita terus melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi hal-hal yang buruk. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW dalam hadisnya adalah anak saleh yang mendoakan kedua orang tua. Di situ tidak disebutkan anak kandung. Anak angkat aja bisa. Anak yang kita biayain di pesantren aja mendoakan kita insya Allah sampai. Karena Nabi bilang waladin salih. Kan dalam bahasa Arab walad itu adalah nakirah. Gak jelas anak siapa. Artinya apa? Secara umum, mau dia anak kandung, mau dia anak angkat, mau dia murid, mau dia teman, mendoakan insya Allah pahalanya akan sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semua meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita yang telah mendahulu kita tidak kecewa dengan kita. Karena kita sebagai anaknya mengecewakan orang tua, tidak bersilaturahim dengan saudara-saudari kita, atau dengan tetangga, atau sahabat orang tua, atau melaksanakan wasiat orang tua, mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis kita ini senantiasa diridai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.